Ayo para murid dan santri dimanapun berada dilanjut. Kemungkinan hanya satu video. Video ini diberi judul evaluasi setelah tahun 1945 yang disebut kemungkinan dengan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari kita sama-sama belajar mengevaluasi peradaban perjalanan bangsa negara kita. Evaluasi di titik akhir. Satu contoh, di era sekarang, pada tahun sekarang, tahun 2023 Masehi. Cara mengevaluasi bagaimana guru? Nah, ini ayo belajar. Para pemirsa, cara mengevaluasi sangat mudah. Sejak tahun 1945, di video yang lain sudah diajarkan cara mengevaluasi peradaban kehidupan, ya. Di negara kita coba kalau kita mengukur kemampuan atau intelektual, ya. Satu contoh, berapa profesor sejak mulai tahun 1945 kemampuannya dituangkan menjadi aturan dan undang-undang. Berapa insinyur, berapa ahli, berapa pakar, berapa spiritual. Nah, berangsur-angsur terus dan menerus sampai sekarang tahun 2024. Apa dampaknya, apa hasilnya? Mungkin dari aspek material atau benda bisa kita dikatakan lebih maju. Tapi kalau toh benda-benda itu bagus disebutlah maju, tapi kalau bangsa ini tercerai-berai, saling menghujat, saling menghina, saling bermusuhan, benarkah hal-hal seperti itu disebut itu berhasil? Sedangkan pada hakikatnya, bangsa manusia membangun apapun, nomor satu yang dibangun adalah kemanusiaannya. Lebih santun, lebih manusiawi, baru benda-bendanya, baru material-materialnya termasuk bangunan dan jalan-jalannya. Tapi faktanya di era sekarang bisa kita melihat sepintas. Jalan sebagian sudah sangat bagus. Tapi perilaku bangsa kita bagaimana? Nah, itu yang harus kita analisa. Para pemirsa diajak oleh guru ya menganalisa sedikit. 1945, sekarang 2023. Berapa tahun kalau dihitung ya? Sedangkan berapa pakar, berapa ahli, hal-hal yang diyakini mempunyai kemampuan. Kita membuat studi banding dengan negara lain. Para pemirsa, negara lain itu kadang buminya pun tidak sesubur bumi kita. Sebenarnya kemampuan intelektual sejak sejarah sebenarnya kita sudah lebih dan lebih. Tapi faktanya, satu contoh. Kita menganalisa negara yang sudah sangat hebat. Mampu membuat terobosan sampai keluar angkasa, sampai keluar antariksa. Membuatlah sistem, membuatlah alat-alat yang canggih demi kemaslahatan rakyat dan umatnya untuk memenuhi kebutuhannya agar lebih mudah, agar lebih bahagia. Diciptakan suatu alat namanya satelit. Dari bumi sampai di tempat planet yang jauh, mampu menghantar sampai di sana. Sedangkan sampai di era sekarang, kita jumlah penduduk sebenarnya sudah cukup, bahan bakunya cukup. Apa yang kita dapat? Kita selalu masih seperti ini. Satu contoh gambaran sindiran buat kalian dan kita semua yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Satu contoh, negara di luaran sana mampu menghantar dan mampu melepaskan roket dan satelit sampai di ruang angkasa. Mampu melepaskan apa para pemirsa? Mampu menghantar dan melepaskan satelit dan roket demi kemakmuran rakyat dan umatnya.
Kita bangsa yang katanya besar dan luhur tahun 2023 Masehi. Kita hanya mampu melepas rantainya setan. Sekonyol apa kita kalau mau sadar? Para pemirsa coba, pernahkah Anda berpikir seperti itu? Negara yang tidak mempunyai banyak bahan baku, bahkan di dalam keyakinan kita menuduh mereka orang yang musyrik syirik, manusia yang tidak diterima oleh Tuhan, mampu membuat kedamaian di dalam negaranya, mampu mengangkat harkat bangsanya, karena dia mempunyai kemampuan dan kecerdasan melepas satelit ke ruang angkasa. Tapi kita masih terbelenggu, hanya mempunyai kemampuan melepas rantainya setan setiap tanggal 1 Syawal. Tahun depan dibelenggu lagi. Iya. Habis dibelenggu 1 bulan, dilepas lagi. Sudah berapa tahun bangsa kita seperti ini? Lantas apa yang kita banggakan? Iya ya guru. Terserah kalian mau sadar atau tidak. Kalau tidak percaya dianalisa lebih detail oleh guru, kita mengukur kapasitas kemampuan bangsa kita yang katanya pemimpin. Negara luar sebelum melepas, sebelum menghantar satelit di ruang angkasa, dia pastikan melihat dengan teleskop di teropong. Jauhnya berapa, ketinggiannya berapa, tekanan atmosfernya berapa, dipelajari. Disiapkan alat-alatnya, mampu sampai di sana. Apa yang terjadi sampai tahun sekarang 2023 di Negara Kesatuan Republik Indonesia, planet bulan dilihat dengan teropong. Yang dihantar bukan ke antariksa, tapi yang dilepas rantainya setan. Benarkah kita bangsa yang mulia atau kita bangsa yang terjerumus? Bagaimana para pemirsa? Iya guru, bagaimana? Satu contoh sebentar lagi tanggal 1 Syawal. Bangga mampu melepas setan. Tahun depan kalian rantai lagi. Benarkah yang disebut agama rahmatan lil alamin seperti itu? Sedangkan kalau mengetahui dan mengerti, sesungguhnya untuk menetapkan satu kalender, sejak belum ada penanggalan Hijriah leluhur kita, tanpa melihat planet bulan, leluhur kita melihat kalender dengan jari aja sudah bisa mengetahui. 2 tahun matahari belum diputar oleh Tuhan, kita sudah mengetahui tanggal 1 Ramadan itu apa, tanggal 1 Poso itu hari apa dan pasaran apa. Itu kan kita sudah punya. Para murid, para santri, satu contoh. Diulas tentang fakta kesalahan. Satu contoh kemarin menjelang penetapan tanggal 1 Ramadan dan penetapan tanggal 1 Syawal. Mengapa Departemen Agama kesulitan? Dari video yang lain sudah aku terangkan. Itulah faktanya gara-gara keilmuan yang di Jawa. Itu dipotong kalender-kalender itu hanya diambil sebagian. Sehingga sampai sekarang menjadikan masalah tidak mempunyai pakem kalender Hijriah itu. Itu bukti dan faktanya. Lantas bagaimana guru? Ya ini harus dirembuk bersama di negara sana. Kalau terus dan terus begini, kalian menjadi bangsa yang terpuruk. Bangsa yang tidak mempunyai jati diri. Satu contoh kalau Anda mau mendengar pertanyaan guru. Satu contoh melalui video ini. Kalau toh di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memakai kalender Hijriah, untuk menentukan tanggal 1 Ramadan dan tanggal 1 Syawal melihat planet bulan. Negara lain yang berpuasa pada bulan Ramadan, negara Arab, negara lain.
Orang-orang di sana melihat apa? Pernahkah Anda berpikir, satu contoh, negara Arab yang menjalankan juga berpuasa. Apakah negara Saudi Arabia juga memakai teropong? Pernahkah pemirsa Anda sampai berpikir begitu? Tapi mengapa di negara kita masih ada hal-hal yang konyol seperti ini? Semua sudah aku terangkan melalui video. Apa yang aku sampaikan adalah fakta. Kalian tidak akan pernah bisa membantah. Sesungguhnya kalian yang tidak bisa menerima kebenaran karena Anda sudah memahami pemikiran yang salah. Itulah para murid, para santri diterangkan bahwa kalender penanggalan gara-gara sejak masa lampau sudah dibolak-balik dari orang-orang terdahulu, dan yang paling repot, guru sudah menyampaikan. Kitabnya sekarang ini loh masih ada. Sedikit guru masuk tentang kalender. Para pemirsa, para murid dan santri, kalender sebenarnya sudah dibekali oleh leluhur kita. Satu contoh aja ya, satu contoh. Pelajari, guru tidak terlalu masuk. Ada kalender namanya almanak. Itu 4.000 tahun yang akan datang kita sudah mampu bisa mengetahui. Mundur sampai 3.000, 4.000 tahun pun kita bisa mampu mengetahui. Karena itu adalah skala yang diciptakan leluhur kita. Begitu akuratnya. Tapi di situ pahami sesuatu yang kadang manusia tidak paham. Di dalam kalender almanak itu ada pancawarnanya. Kalian sekarang yang menyebutnya namanya pasaran, legi paing pon wage kliwon. Nah, itulah kesalahan orang-orang terdahulu mengambil kalender di Jawa dihijriakan. Pancawarnanya tidak diambil. Suroh dirubah jadi Muharram, Sapar dirubah jadi Safar. Problemnya di situ sampai ini hari tidak bisa diselesaikan. Karena tidak akan pernah ada yang tahu bahwa itu kesalahan sudah 1.400 tahun masa lampau. Kalau kalender itu salah pada ruang dan waktunya, lantas ibadah umatnya tidak tersistem, artinya tidak diterima oleh sistem alam. Itulah yang disebut ibadah yang salah. Apakah kalian bagi umat yang beragama tidak malu di hadapan negara yang lain dengan agama yang lain? Kita selalu ngomong agama kita yang paling hebat, agama yang diridhoi Sang Maha Pencipta. Untuk menentukan kalender aja tidak akan pernah sama. Bagaimana kalau dunia luar, agama yang di luar sana bertanya, wahai Departemen Agama, katanya agamamu ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Apakah Tuhanmu tidak bisa membuat kalender yang tepat dan yang benar? Apa kalian menjawab di hadapan dunia? Kalau toh tidak percaya sampai ini hari, meskipun kalian yang sok ahli hilal dan ru'yah, anggap saja dari Departemen Agama. Kalau aku mau memberi pertanyaan kepada kamu, kalian melihat hilal ru'yah itu perintah siapa? Siapa yang menyuruh Anda melihat-lihat planet bulan? Ada hadisnya? Ada dalilnya? Oh no. Sebenarnya itu ditinggali dari leluhur kita, tapi kalian tidak akan pernah tahu. Di dalam sejarah Islam yang di Jawa itu sudah diberi statement oleh leluhur itu. Karena itu kau hilangkan ayat-ayat dalil-dalil itu. Sehingga kalian sekarang buta. Dalilnya apa itu guru? Di dalam kitab-kitab kuno, Islam kuno yang dari Jawa itu sudah dibekali leluhur. Satu contoh bahasanya sangat mudah. Wahai anakku, tatkala kalian menentukan satu kalender untuk menetapkan tanggal 1 dan bulan dan tahun. Ini bahasanya Jawa berubah ya. Deloken lakune wulan ya. Coba. Deloken lakune wulan.
Lah bahasa ini berubah. Wulan jadi bulan. Bulan jadi planet bulan, makanya nyimpang. Lah di era sekarang kalian tidak mengerti lakune wulan itu opo. Nah itulah tatkala bahasa ini kok gubah-gubah, bahasa digubah-gubah orang terdahulu. Senin kok rubah jadi isna ini, Selasa kok rubah jadi salasa, Rebuh kok rubah jadi arba'ah, Sabtu kok rubah jadi sabaata. Pakem ilmu ini rusak. Rusaklah umat, rusaklah perilaku manusia, rusaklah negara kalian. Dunia menjadi tidak sinergik. Itulah para murid, para santri. Sebenarnya leluhur kita adalah betul-betul makhluk pilihan. Kembali lagi, kalian terdogma sesuatu hal yang tidak berguna, tapi kalian masih bersikukuh kok kira itu ajaran dari langit. Semoga apa yang telah aku sampaikan di video apapun dan dimanapun, semoga selalu memberi pemahaman yang baru tentang kehidupan, tentang bertauhid dan tentang beragama, terutama tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.